Chapter 1471. 10 sekte teratas dan Istana Cunyang telah memanfaatkan peluang ini selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika orang-orang dari sekte lain bergegas dan menemukan kelainan di sini, mereka akan kembali untuk memberi informasi, dan kemudian mempersiapkan sejumlah besar ahli untuk datang. Butuh waktu hampir 10 atau 20 tahun bagi mereka untuk datang dan pergi. Dalam beberapa dekade ini, semua sekte di benua iblis telah sepenuhnya menetap. Dapat dikatakan bahwa sekarang adalah tahap di mana hal itu menjadi fakta. Ketika orang-orang dari sekte lain bergegas, mereka akan menemukan bahwa semua wilayah telah terbagi. Tidak peduli sekte mana yang ingin mereka tempati, mereka harus bersaing dengan sekte yang datang lebih dulu. Tidak ada yang mau memuntahkan daging berlemak yang ada di mulut mereka. Belum lagi Istana Cunyang, bahkan jika itu adalah sekte kelas 3, mereka tidak akan pernah mundur menghadapi hal semacam ini. Mereka pasti akan bertarung sengit. Inilah kerugian orang-orang yang datang belakangan. Benua iblis awalnya adalah tanah tanpa pemilik, dan siapapun yang menempatinya. Tanpa memanfaatkan kesempatan ini, secara moral tidak masuk akal jika ingin mencabut gigi dari mulut harimau. Tentu saja, kepemilikan akhir masih bergantung pada kekuatan, tetapi masalahnya adalah kekuatan dari 10 sekte teratas manapun tidak akan buruk. Orang-orang ini memeriksa dan menemukan bahwa kekuatan terlemah pada tahap ini adalah Istana Cunyang. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Di satu sisi, tidak banyak orang yang menanyakan berita tersebut sebelumnya, dan tidak ada gunanya meluncurkannya dengan gegabah. Kedua, meskipun Istana Cunyang lemah, namun juga relatif, dan sama sekali bukan kesemek lembut yang bisa dicubit oleh orang lain. Kekuatan Istana Cunyang adalah satu hal, tetapi pengaruh Yang Chen adalah faktor yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh semua sekte. Oleh karena itu, semua orang yang datang untuk menanyakan berita tersebut, tidak ada yang berani membunuh di lokasi istana yang murni, semuanya diam-diam mengamati. Namun, yang tidak mereka duga adalah begitu keberadaan mereka memasuki wilayah Istana Cunyang, Yang Chen sudah mengetahui mereka. Untuk mengembangkan benua iblis, Istana Cunyang hanya menghadirkan 10 sekte teratas. Sekte yang tidak diberitahu kemungkinan besar akan tersinggung. Tapi sekali lagi, mengapa Istana Murni yang memberitahu Anda bahwa mereka berteman dengan Anda di hari kerja? Atau apakah ada cukup ikatan kepentingan seperti Sekte Awan Biru di Pulau Abadi Giok Hijau? Terus terang, memberitahu Anda adalah suatu kebaikan, tetapi sudah menjadi tugas kami untuk tidak memberitahu Anda. Jika sekte tersebut ingin menggunakan ini untuk berdebat, Istana Cunyang tidak takut untuk bersikap masuk akal. Terlebih lagi, meskipun itu masuk akal, apakah 10 sekte teratas akan acuh tak acuh terhadap Istana Cunyang yang dikutuk oleh orang lain? Dapat dipastikan akan timbul ketidakpuasan. Belum lagi sekte lain yang belum diberitahu, bahkan 10 sekte teratas pun mungkin akan mendapat sedikit kritik. Misalnya, Istana Cunyang memiliki keunggulan dibandingkan semua sekte lainnya, dan memiliki kepemilikan eksklusif atas rahasia yang diperoleh keluarga Zhao. Hubungan antar anggota sekte seperti hubungan antar negara. Tidak akan pernah ada saat di mana mereka benar-benar puas. Kemunculan para master dari anggota sekte ini juga membunyikan alarm di Istana Cunyang. Pada saat ini, kondisi yang disetujui oleh 10 anggota sekte Yang Chen sebelumnya siap dipenuhi. Jika seseorang ingin memindahkan wilayah Istana Cunyang, mereka harus menghadapi upaya bersama dari 10 anggota sekte teratas. Ini adalah kasus musuh di luar 10 sekte teratas, tetapi orang-orang di dalam 10 sekte teratas tidak mungkin untuk diwaspadai. Yang Chen berurusan dengan dua tuan yang tiba di dekat gerbang Istana Sisi yang Murni. Dia duduk di aula belakang gerbang gunung Istana Sisi yang Murni yang baru dibangun, tetapi dia tidak menemukan bahwa ada 10 sosok yang diam-diam mendekati formasi segel iblis di luar gerbang Istana Sisi yang Murni. 10 orang itu semuanya adalah master, semuanya mengenakan jubah hitam, dan wajah mereka ditutupi kain kasa hitam. Keberadaan mereka sangat dirahasiakan. Sebelum mereka sampai di posisi ini, mereka telah menghindari setidaknya selusin patroli leluhur tahap Yuanying, dan tidak ada yang menemukan mereka sama sekali. Seorang pria yang memegang kompas rumit di tangannya tampaknya adalah pemimpinnya. Dia berdiri dalam posisi tertentu dan lama memainkan kompas di tangannya. Sepertinya dia telah memastikan posisinya, dan kemudian dia menunjuk ke suatu titik di tepi formasi penyegelan iblis. Semua orang segera berkumpul di sekitar titik itu, dan dua orang segera mengeluarkan dua alat identik di tangan mereka dan mulai mengukur. Pemimpin mengambil kompas dan mulai menghitung satu persatu sesuai dengan hasil pengukuran kedua orang tersebut. Ketinggian berbeda, arah berbeda, dengan perhitungan pemimpin, setelah 1 jam, 7 poin khusus dihitung satu persatu. Masing-masing dari 7 master berbaju hitam menggunakan senjata ajaib berbentuk kerucut di tangannya dan membidik poin yang dihitung. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang khawatir, semuanya tampak sudah direncanakan. 7 poin telah dikonfirmasi, dan semua orang menunggu pemimpin memberi perintah, mereka akan segera meluncurkannya. Pemimpin menghitung waktunya sedikit dan melihat ke 9 orang lainnya yang sudah siap. Kemanapun pandangannya mendarat, setiap temannya memberinya anggukan setuju. Ke atas, pemimpin itu melambaikan tangannya dan berbisik di mulutnya, dan semua orang tiba-tiba bergerak bersama. 7 aura liar dan sangat kejam dilepaskan dengan keras, dan 7 master tingkat tertinggi melepaskan kekuatan mereka mendekati tepi kesengsaraan dalam sekejap. Jika tidak menarik kesengsaraan, kekuatan mereka dinaikkan ke level tertinggi. Kekuatan spiritual yang kejam mengalir ke dalam kerucut di tangan mereka, dan mereka dengan keras menusuk 7 titik pada formasi penyegelan iblis. Pada penghalang formasi penyegelan iblis yang tidak terlihat dan tidak berwarna, 7 titik merah tiba-tiba muncul, yang merupakan posisi dari 7 kerucut tajam. Dengan upaya bersama dari 7 master, 7 titik merah menjadi semakin besar, dan perlahan mulai melepaskan 7 garis merah, yang mulai terhubung satu sama lain.
Dengan penghalang formasi penyegelan iblis, orang-orang di dalam tidak akan menemukan apapun, tetapi gerakan sebesar itu di sini segera membuat khawatir orang-orang yang berpatroli di luar formasi penyegelan iblis. Beberapa leluhur tahap Yuanying yang berada ratusan mil jauhnya segera bergegas ke arah ini. Namun, ketiga Tuan Yang Kosong sudah bersiap dan bahkan berinisiatif untuk menyambut mereka yang jaraknya 100 mil. Nenek moyang tahap Yuanying yang bergegas mendekat langsung ditundukkan dalam konfrontasi tatap muka. Para master tingkat tertinggi dikirim untuk menaklukkan beberapa leluhur tahap Yuanying tanpa cedera, itu hanya masalah tangan. Dalam waktu singkat, tidak ada orang di sekitar yang bisa datang tepat waktu. Ketiga Tuan telah kembali ke tempat asalnya, berdiri di tanah, diam-diam menunggu formasi penyegelan iblis dibuka. Setelah setengah jam, 7 garis merah mulai terhubung perlahan, membentuk segi 7 besar. Setelah segi 7 selesai dibangun, 7 garis merah mulai mekar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti besi solder merah menyala yang diletakkan di atas salju, dan penghalang formasi penyegelan iblis perlahan meleleh. Siap-siap, seorang master yang sedang tampil berbisik, dan ketiga master yang sedang menunggu segera terbang ke sisi segi 7. 7 master meningkatkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan sedikit suara datang dari penghalang formasi penyegelan iblis. Di dalam segi 7, penghalang itu langsung dibersihkan. Ayo pergi, pemimpin memberi perintah dan masuk lebih dulu. Mengikuti di belakangnya adalah dua sosok lainnya yang juga bergegas masuk. Segera setelah sosok mereka menghilang, segi 7 yang mempesona tiba-tiba menghilang, dan penghalang formasi penyegelan iblis juga kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Chapter 1472. Tiga sosok yang memasuki formasi segel iblis terbang menuju aula belakang istana Chunyang seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat. Meski masih ada 1000 mil lagi yang harus ditempuh, namun kesadaran spiritual mereka telah mengunci kuat sosok Yang Chen. Dalam formasi segel iblis istana Chunyang, hanya ada satu master panggung daceng. Siapa lagi selain Yang Chen? Jarak 1000 mil, untuk tiga master tingkat tertinggi, hanya setengah batang dupa. Bahkan jika Yang Chen sekarang sadar, dia tidak bisa lepas dari kejaran ketiga tuan itu. Apalagi pergerakannya hanya pergerakan di luar. Dengan budidaya ketiganya, mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah diperhatikan oleh orang-orang di dalam. Tiga master yang bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempur tingkat keabadian manusia dalam formasi segel iblis hampir bisa dikatakan mudah untuk menghadapi junior di tahap daceng tengah. Ya, itu adalah penangkapan, bukan pembunuhan. Yang diinginkan mereka bertiga adalah rahasia Yang Chen. Yang Chen yang sudah mati tidak ada manfaatnya bagi mereka. Yang Chen yang masih hidup adalah target terbaik. Dengan menangkap Yang Chen, mereka tidak hanya dapat mengetahui resep pilnya, tetapi mereka juga dapat mengetahui metode untuk menghadapi monster iblis tingkat abadi bumi, yang membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat itu, selama semua tuduhan diajukan ke sisa-sisa Tianmen, Yang Chen akan dikontrol dengan kuat oleh sekte. Seorang alkemis yang terkendali, bagaimana dengan basis budidaya tahap daceng, di depan beberapa master tingkat tertinggi, tidak seperti harimau yang jatuh ke tanah datar, naga yang terperangkap di kolam dangkal, terjepit hingga rata dan diremas-remas kemauan mereka, tidak ada kesempatan baginya untuk naik. Sekte ini memiliki satu lagi master alkemis kelas 5, dan bahkan akses eksklusif ke pil umur panjang, ini saja sudah cukup untuk membuat orang bersemangat. Bagaimana mungkin istana Chunyang berani menduduki master alkemis kelas 5? Dengan master alkemis kelas 5, sekte ini akan melampaui sekte lain dan menjadi sekte teratas di dunia seperti Tianmen. Dari penanggung jawab hingga pelaksana rencana, sepertinya mereka secara selektif lupa bahwa Zhao Family Manor sepertinya memiliki rencana yang sama, namun pada akhirnya berakhir dengan kehancuran seluruh keluarga. Orang-orang dibutakan oleh manfaat besar dari menangkap Yang Chen, dan tidak dapat lagi melihat jalan di depan dengan jelas. Semakin seperti ini, semakin cepat waktu berlalu. Dalam waktu singkat yang diperlukan untuk membakar setengah dupa, dupa itu hilang dalam sekejap mata. Tiga master besar berpakaian hitam telah bergegas ke aula belakang istana sisi yang murni. Di bawah penguncian indera ilahi mereka, tampaknya Yang Chen sama sekali tidak menyadari krisis yang akan terjadi, dan masih duduk bersila dan berkultivasi. Yang perlu mereka lakukan adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika tidak, jika mereka menunggu Yang Chen bereaksi dan mengaktifkan Demon Ceiling Array untuk mengeluarkan mereka dari Demon Ceiling Array, maka semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Untungnya, selama dia bergegas ke sisi Yang Chen, dia tidak lagi dapat mengendalikan Demon Ceiling Array Dis. Saat itu, semuanya berada di bawah kendalinya. Astaga, dua pedang terbang diam-diam membelah udara dan terbang menuju bahu Yang Chen. Jika mereka ingin menangkap master panggung daceng tanpa cedera dalam sekejap, meskipun itu adalah master hebat, mereka tidak akan begitu yakin. Sangat mudah untuk terluka parah pada awalnya. Bagaimanapun, Yang Chen memiliki obat penyembuh, dan belum terlambat untuk mengobatinya setelah menangkapnya. Dalam sekejap, Yang Chen akhirnya menyadari krisis penerbangan. Pada saat ujung pedang terbang hampir mengenai jubah Yang Chen, dia mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mempertahankan postur duduknya dan melayang ke angkasa, langsung menerobos atap dan terbang ke tempat yang tinggi. Kedua pedang terbang itu langsung mematahkan jubah Yang Chen. Jubah itu, yang disempurnakan dengan hati-hati oleh Gao Yue, juga merupakan senjata sihir pelindung tubuh yang bagus, tapi rusak setelah memblokir serangan ini. Pecahnya jubah ini memberi Yang Chen kesempatan untuk melarikan diri, sehingga ia bisa terbang dengan cepat dan bergegas ke langit. Dua pedang terbang yang mematahkan jubah Yang Chen berbalik dengan cekatan dan terbang bersama Yang Chen. Dua master besar berpakaian hitam juga bergegas ke sisi kiri dan kanan Yang Chen. Tepat ketika Yang Chen berpikir bahwa dia telah menyingkirkan ancaman pedang terbang, sosok pemimpin tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan pedang terbang menebas. Melihat posturnya, sepertinya pedang itu akan memotong Yang Chen menjadi dua bagian.
Tiga guru besar berpakaian hitam tahu di dalam hati mereka bahwa pedang ini hanya untuk memaksa Yang Chen jatuh. Pada saat yang sama ketika pedang jatuh, dua tuan berpakaian hitam di bawah melambaikan tangan mereka dan dua kabut hitam terbang dari tangan mereka dan terbang menuju Yang Chen dari kiri dan kanan. Saat kabut hitam masih ada di udara, tiba-tiba kabut itu mengembang dan dengan cepat berubah menjadi dua jaring hitam besar. Selama kecepatan Yang Chen sedikit lebih lambat, dia akan segera terjebak dalam jaring. Bukan itu saja, setelah dua jaring besar itu, tiga jaring hitam lagi muncul di atas kepalanya, kiri, dan kanan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka menangkap Yang Chen. Semua jaring hitam telah disempurnakan dengan cermat oleh para ahli hebat dan menggunakan bahan yang paling fleksibel. Pedang terbang biasa bahkan tidak akan meninggalkan bekas di atasnya. Bahkan jika pedang terbang yang paling tajam dapat memotongnya, jaring-jaring hitamnya sangat halus. Memotong satu atau dua tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Selama semua jaring hitam tidak dapat dipotong, mereka tidak akan dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa mampu mereka. Jika kelima jaring itu digunakan, bahkan yang terkuat di antara para ahli agung-agung tidak punya pilihan selain menyerah jika mereka terjebak. Bukan itu saja, masih ada tiga guru besar di sekelilingnya. Bisa dikatakan Yang Chen sudah jatuh ke tangan mereka bertiga. Sesuai dugaan mereka bertiga, sosok Yang Chen membeku sesaat dan langsung ditangkap oleh dua jaring hitam. Kemudian, tiga jaring hitam menutupi dirinya. 5 lapis jaring hitam membungkus Yang Chen dengan erat. Mereka bertiga sangat gembira dan segera maju. Masing-masing dari mereka meraih salah satu sudut jaring hitam dan berencana membungkusnya beberapa kali lagi sebelum mengirimkannya ke harta sihir spasial. Yang Chen sekarang menjadi ikan di jaring. Tidak peduli seberapa mampunya dia tidak akan bisa lepas dari mereka bertiga. Sayangnya, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Saat mereka bertiga mengira mereka telah berhasil, tiba-tiba terjadi perubahan. 5 jaring hitam yang melilit Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan suara yang membuat orang tidak dapat mempercayainya sama sekali. Kemudian, ketiga tuan itu merasakan lengan mereka menegang karena terikat erat oleh jaring hitam. Sebelum menunggu ketiga orang tersebut bereaksi sepenuhnya, tubuh ketiga orang tersebut juga terjerat jaring hitam. Sosok Yang Chen dengan cepat berbalik beberapa putaran, dan ketiga orang itu terjerat dengan jaring hitam mereka sendiri, terbungkus rapat, dan tidak bisa lagi melepaskan diri. Mereka bertiga akhirnya menyadari apa yang terjadi. Keenam mata mereka benar-benar terkejut seolah-olah mereka melihat hantu. Yang Chen telah merobek 5 jaring hitam dengan tangan kosong dan melilitkannya ke tubuh mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang bisa merobek jaring hitam yang bahkan pedang terbang tidak bisa potong dengan tangan kosong? Namun, jaring hitam yang membungkus tubuh mereka memberitahu mereka bahwa semua yang mereka lihat adalah kebenaran. Untungnya, kami tidak menghancurkan bangunan gerbang gunung. Sementara mereka bertiga masih sok, Yang Chen menggendong mereka bertiga dengan satu tangan dan berulang kali bersukacita. Chapter 1473. 3 orang di internet mendengar kata-kata Yang Chen, tetapi mereka tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah Yang Chen selesai berbicara, dia langsung meninju mereka masing-masing. Mereka bertiga pingsan dengan gembira karena 3 pukulan yang tampaknya ringan ini, dan mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. 7 pria berjubah hitam di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam Demon Ceiling Array. Mereka masih menunggu di tempat, menunggu waktu yang ditentukan untuk mengaktifkan kembali Demon Ceiling Array. Mereka akan membuka celah di Demon Ceiling Array dan menerima orang-orang di dalamnya. Meskipun mereka bisa mengendalikan Demon Ceiling Array selama mereka menangkap Yang Chen, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Bagaimana jika ada masalah? Mengenai hal ini, pria berpakaian hitam telah mempertimbangkannya dengan matang. Ini hanyalah rencana cadangan untuk berjaga-jaga. Rencananya adalah sebuah rencana, tetapi para pria berpakaian hitam tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. 3 mahaguru sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Yang Chen. Sekarang mereka harus mempertimbangkan lebih lanjut tentang bagaimana menghadapinya nanti, bagaimana menutupi jejaknya, dan bagaimana menyalahkan orang Taitian yang tersisa. Semua orang sedang dalam suasana hati yang baik. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang, menyebabkan ketujuh pria berpakaian hitam itu melompat seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ini adalah suara yang aneh, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan itu pasti seseorang yang tidak mereka kenal. Hal yang mengerikan adalah mereka tidak memperhatikan ketika orang ini mendekati mereka. Ini jelas merupakan kelalaian yang fatal, atau lebih tepatnya, bencana yang fatal. Kesadaran spiritual ketujuh orang itu telah memantau situasi di sekitarnya. Sekalipun mereka merasa segala sesuatunya mudah dilakukan, mereka tetap berada di wilayah orang lain. Memang benar untuk berhati-hati. Namun, dalam keadaan seperti itu, bukan lagi suatu kebetulan jika seseorang berhasil menyelinap ke arahnya tanpa mengeluarkan suara. Tanpa berpikir panjang, 7 senjata ajaib sumber kehidupan menghantam ke arah suara itu. Tidak peduli siapa orang itu, apakah dia menggunakan beberapa trik untuk mendekati mereka, mereka akan membunuhnya terlebih dahulu. Dengan serangkaian poni, serangkaian benturan yang menusuk tulang terdengar, dan 7 mahaguru berpakaian hitam hanya merasakan lautan kesadaran mereka terguncang. Senjata ajaib sumber kehidupan mereka diblokir oleh seseorang, dan bahkan blok ini menyebabkan sejumlah kerusakan pada senjata ajaib sumber kehidupan, menyebabkan kesadaran spiritual pemiliknya bergetar. Lawan macam apa yang begitu menakutkan? Mungkinkah itu adalah mahaguru besar dari sekte lain? Orang-orang berbaju hitam tahu tentang perjanjian antara Istana Chunyang dan 10 sekte teratas. Apakah ada Grand Master tersembunyi yang menjaga setiap saat? Sosok berpakaian hijau muncul di depan semua orang. Sosok itu terlihat sangat muda, namun ia memiliki temperamen yang tak terlukiskan sehingga membuat orang sulit untuk memahaminya. Melihat basis kultivasi pemuda itu hanyalah tahap akhir Dacheng, yang tidak mengejutkan sama sekali. Pedang terbang tidak memiliki harta dharma apapun di tangannya.
Perlahan-lahan berjalan menuju ketujuh orang itu, tapi itu memberi mereka tekanan yang tak terlukiskan. Apakah seorang pemuda di tahap akhir Dacheng yang memblokir serangan mereka dan bersembunyi dari pengawasan kesadaran spiritual mereka? Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang ini sangat aneh. Di antara sedikit master panggung Dacheng di Istana Chunyang, tidak ada seorang pun yang berpenampilan seperti ini. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang memiliki temperamen unik seperti ini. Dari mana asal guru ini? Banyak sekali pertanyaan yang muncul, namun sayangnya situasi di hadapan mereka membuat mereka tidak bisa terlalu peduli. Mereka harus menyelesaikan pemuda ini secepat mungkin. Jika tidak, pergerakan yang ditimbulkan akan menarik sejumlah besar murid Istana Chunyang. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan ketujuh orang itu bergegas tanpa mempedulikan keterkejutannya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang berbicara tentang bertarung sendirian atau semacamnya. Pertarungan cepat adalah cara raja. Sangat disayangkan bahwa di luar formasi segel iblis, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan tahap puncak Dacheng. Kalau tidak, akan mudah untuk menyelesaikan masalah kecil di tahap akhir Dacheng. Sosok itu bergegas dengan cepat, tetapi juga mundur dengan cepat. Sosok hitam itu berlari ke depan seperti bola meriam. Pemuda di seberang sama sekali tidak mengeluarkan harta dharma untuk melawannya, dan langsung meninju dengan cepat. Bayangan tinju berterbangan kemana-mana. Ketujuh orang itu, apakah mereka menggunakan pedang terbang atau tinju, semuanya bertabrakan dengan pemuda itu. Kecepatan tinju pemuda itu hampir sebanding dengan flying sword tercepat. Setiap orang mendapat pukulan, dan tidak ada yang jatuh. Boom, ketujuh sosok hitam itu dengan cepat mundur. Karena kecepatan terbang kembali begitu cepat, mereka mengeluarkan 7 garis ilusi hitam di udara. Bang! Sosok itu terbang kembali dan menabrak penghalang tak kasat mata dari formasi penyegel iblis, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga seperti deru guntur. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Hal yang mengerikan adalah bencana orang-orang berpakaian hitam tidak berakhir di sini. Generasi muda menghantam penghalang formasi segel iblis dengan keras, dan organ dalam mereka terguncang. Kekuatan dari depan dan belakang membuat mereka mengeluarkan seteguk darah. Bukan itu saja, kekuatan pukulannya begitu mengerikan sehingga penghalang formasi segel iblis di belakang mereka bergetar hebat, mendorong seluruh formasi segel iblis seolah-olah mengangkat seluruh formasi segel iblis yang menempuh jarak ribuan mil. Punggung 7 orang berpakaian hitam tiba-tiba kosong, dan sosok mereka dengan cepat mundur. Itu adalah penghalang formasi segel iblis di belakang mereka yang tidak dapat menahan kekuatan mengerikan itu. 7 lubang berbentuk manusia muncul langsung di penghalang, dan 7 orang berpakaian hitam bocor ke dalam formasi segel iblis. Kekuatan macam apa ini? Seorang pemuda di tahap akhir Dacheng, dengan beberapa pukulan, menghancurkan 7 master level terlalu tinggi dari luar formasi segel iblis dan menghancurkan mereka ke dalam formasi. Formasi segel iblis yang tidak bisa dihancurkan di mata para tetua berpakaian hitam itu seperti patung tanah liat di tangan pemuda itu. 7 pria berpakaian hitam tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, memandang dengan ngeri pada penghalang formasi segel iblis, yang telah dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian di bagian depan tas besar itu, 1 lengan dan 1 kaki dimasukkan secara paksa, lalu seluruh tubuh pemuda itu. Baru setelah tubuh pemuda itu benar-benar berada di dalam, penghalang formasi segel iblis dikembalikan ke keadaan semula. Pemuda dengan temperamen unik ini, dengan cara berjalan yang normal, dengan paksa menerobos formasi segel iblis legendaris yang bahkan para Master Earth Immortal kelas 4 tidak dapat menghancurkannya, dan masuk begitu saja. Ekspresi wajah para tetua berpakaian hitam tidak lagi bisa digambarkan sebagai keterkejutan, melainkan panik dan putus asa. Di mana Istana Chunyang menemukan penolong yang begitu menakutkan? Apakah ini kekuatan tersembunyi dari Istana Chunyang? Tapi dia jelas hanya berada di alam Mahayana akhir. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, terdengar suara terbang berkecepatan tinggi di udara. Bang! Jaring hitam yang terjerat terlempar ke tanah. 7 tetua berpakaian hitam, yang tidak bisa bergerak, kembali terkejut. Jaring hitam, aura familiar di dalamnya, jelas merupakan 3 sahabat yang baru saja masuk. Kakak, kamu di sini. Suara Yang Chen penuh kejutan, dan dia meneriaki iblis di mata pria berpakaian hitam itu. Chapter 1474. Orang yang datang adalah saudara angkat Yang Chen, guru misterius Li Cheng. Yang Chen juga mendengar gerakan di sini, jadi dia menggunakan pesawat ulang-alik untuk bergegas dan melihat pemandangan mengerikan Li Cheng memasuki formasi segel iblis dari kejauhan. Bahkan jika Yang Chen ingin menghancurkan formasi segel iblis, dia perlu menggunakan pedang pemenggalan abadi, dikombinasikan dengan kemampuan untuk memotong ruang dari inti benua iblis dan menggunakan kekuatan Xiao Tian Yazi untuk mendobrak penghalang dari benua iblis. Pembentukan segel iblis. Di sisi lain, Li Cheng tidak menggunakan apapun dan hanya mengandalkan kekerasan untuk memaksa masuk. Kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan saja sudah cukup untuk membuat siapapun di dunia ini gemetar ketakutan. Untungnya, Yang Chen tidak termasuk orang yang ketakutan. Sebagai saudara angkat Li Cheng, ini adalah salah satu alasannya, dan alasan lainnya adalah dia telah lama menyadari bahwa di dunia fana, tidak peduli apa yang dilakukan Li Cheng, itu tidak mengejutkan. Li Cheng tidak mengecewakan Yang Chen. Setidaknya kali ini, penampilannya membuat Yang Chen semakin memahami saudara angkatnya. Agar Li Cheng dapat secara akurat menemukan keberadaan Yang Chen dari istana sisi yang murni, Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Adapun tuan berpakaian hitam yang tidak beruntung ini, hanya dapat dikatakan bahwa mereka memang cukup beruntung untuk menginjak kotoran anjing. Jika tidak, bagaimana mereka bisa bertemu saat ini? Bahkan Yang Chen akan malu dengan kakak laki-lakinya yang tidak normal. Siapa mereka? Li Cheng tersenyum pada Yang Chen, lalu menunjuk dengan dagunya ke 7 tuan berpakaian hitam yang tergeletak di tanah, dan bertanya dengan sangat santai. 7 master berpakaian hitam telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, apalagi melawan, mereka bahkan tidak bisa berdiri.
Mengandalkan tubuh mereka sendiri untuk dihancurkan ke dalam penghalang formasi segel iblis untuk menanggung kerusakan, jika itu adalah master biasa dari tahap Dacheng, dia tidak tahu berapa kali dia akan mati. Jika orang-orang ini bukan master level tertinggi, mungkin mereka sudah menjadi 7 kolam daging. Aku tidak tahu. Yang Chen menunduk beberapa kali dan langsung menggelengkan kepalanya, tetapi melihat penampilan mereka, mereka terlihat seperti sesepuh Tai Tianmen yang hebat. Sisa-sisa orang Tai Tian, Li Cheng bertanya sambil tersenyum penuh arti. Pemusnahan orang-orang Tai Tian adalah peristiwa besar sehingga tidak mungkin menyembunyikannya dari Li Cheng. Menyebut mereka sebagai orang Tai Tian yang tersisa bukanlah hal yang salah. Dari segi penampilan, seharusnya begitu, jawab Yang Chen sambil tersenyum sama. Pada saat yang sama, Yang Chen membungkuk untuk mengambil jaring hitam yang kusut dan mengguncangnya beberapa kali. 3 orang yang tidak sadarkan diri diguncang keluar dari 5 jaring hitam yang tidak lengkap oleh Yang Chen dan jatuh ke tanah. Ini seharusnya Penatua Feng, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara orang-orang Tai Tian dan paling senior. Yang Chen menunjuk ke pria terkemuka berbaju hitam dan berkata, dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai tahap ke-10 dari alam abadi manusia. Dia adalah seorang ahli super. Kata-kata Yang Chen membuat 7 orang lainnya yang tergeletak di tanah merasa sedikit lega. Selama mereka diperlakukan sebagai orang Tai Tian, setidaknya sekte mereka sendiri tidak akan terlibat. Namun, mereka sedikit bingung. Secara logika, Yang Chen seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para tetua agung Tai Tianmen. Mengapa dia begitu akrab dengan para tetua Tai Tianmen? Pemimpin pria berbaju hitam memainkan peran sebagai Penatua Feng dari Tai Tianmen. Penatua Feng telah mengasingkan diri begitu lama sehingga bahkan orang-orang dari sekte super lainnya tidak tahu apakah Penatua Feng masih berada di dunia fana atau dia telah naik. Tidak ada yang tahu apa tingkat budidaya Elder Feng. Yang Chen memanggil basis budidaya Penatua Feng, yang merupakan poin lain yang membuat orang-orang berjubah hitam bingung. Sebaiknya, Li Cheng mendengar rasa yang berbeda dari mulut Yang Chen dan bertanya dengan penuh arti, mungkinkah tidak? Kakak, apakah menurutmu dia memiliki budidaya alam manusia abadi tahap ke-10? Yang Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kata-kata ini bukan untuk ditanyakan Li Cheng kepada Yang Chen, lebih baik memberitahu langsung 7 tetua berpakaian hitam yang terjaga bahwa mereka telah terlihat jelas. Pada saat ini, 7 tetua agung berjubah hitam bahkan tega mati. Sebagai senior, mereka ditangkap oleh 2 junior dengan tangan kosong. Selain itu, mereka bahkan ketahuan menyamar sebagai orang lain. Jika berita ini tersebar, bagaimana mereka masih bisa bertemu dengan siapapun? Mereka hanya perlu menemukan sepotong tahu dan bunuh diri. Jika mereka bisa bergerak, reaksi pertama mereka mungkin adalah bunuh diri. Sayangnya, kini mereka malah tidak punya kemampuan bergerak, apalagi mati. Mereka hanya bisa melihat Yang Chen dan Li Cheng mengucapkan satu kalimat dalam satu waktu, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimana kita harus menghadapinya? Li Cheng melihat ke-10 ahli berbaju hitam yang tergeletak di tanah dan bertanya. Karena mereka terlihat seperti sisa-sisa orang Tai Tian, saya akan memperlakukan mereka sebagai sisa-sisa orang Tai Tian. Yang Chen dengan santai menatap 10 tetua berbaju hitam. Dengan lambaian tangannya, sosok 10 orang itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, sisa-sisa Tai Tianmen, setiap orang berhak menghukum mereka. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 10 orang ini di dunia ini. Namun, peta geografis sungai pegunungan milik kakak ipar Anda tidak memiliki beberapa ahli yang dapat mengendalikan situasi. Anggap saja itu sebagai hadiah dari kakak untuk A. Ling. Petik 2. Kehidupan 10 orang tidak ada artinya bagi Yang Chen dan Li Cheng saat ini. Karena mereka berpakaian seperti sisa-sisa Tai Tianmen dan datang ke istana yang murni untuk mencari masalah, maka jangan salahkan Yang Chen karena berurusan dengan mereka dengan cara yang sama seperti sisa-sisa Tai Tianmen. Tidak peduli sekte mana itu, kehilangan 10 tetua agung sekaligus pasti sangat menyedihkan. Ini salah mereka sendiri, bukan kekejaman Yang Chen. Karena mereka ingin menyerang istana Chunyang dan Yang Chen tidak sabar untuk mati. Sebelum mereka berencana mengambil tindakan, mereka seharusnya memikirkan konsekuensi kegagalan. Sekarang Yang Chen hanya meremehkan mereka sebagai sisa-sisa orang Tai Tian dan tidak membahasnya lebih dalam. Ini sudah merupakan peluang besar bagi mereka. Sekte hanya bisa menggigit gigi dan menelan darah mereka, dan memakan kehilangan diam-diam ini. Tanpa penyelidikan mendalam Yang Chen juga bisa melihat asal-usul orang-orang ini, setidaknya asal-usul salah satu dari mereka, Yang Chen tahu. Di kehidupan sebelumnya, dia juga seorang master terkenal. Sayangnya, dalam kehidupan ini, ia hanya bisa direduksi menjadi pion biasa di peta geografis sungai pegunungan Gongsunling, dan mustahil untuk mendapatkan kejayaan di kehidupan sebelumnya. Orang itu adalah seorang kultivator nakal, milik salah satu dari 2 kultivator nakal di 10 besar sekte-sekte. Ini tidak baik untuk aliansi penggarap nakal. Tidak ada kohesi dan kekuatan sentripetal dari sekte yang tetap. Banyak guru juga merasa benar sendiri. Chu Yulong sebelumnya dari aliansi 4 laut melompat keluar dan diberi pelajaran. Kali ini, itu adalah sekte lain. Kultivator nakal adalah seorang kultivator nakal. Disiplin organisasi mereka buruk. Bahkan jika mereka pergi ke dunia spiritual, mereka tidak akan dapat mencapai banyak hal. Alasan mengapa dia menarik aliansi 2 kultivator nakal adalah karena istana Chunyang bisa mendapatkan dukungan dari sebagian besar kekuatan super. Jika mereka berani memprovokasi dia, Yang Chen punya banyak cara untuk menghadapinya. Kakak, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Setelah berurusan dengan 10 tetua berpakaian hitam, Yang Chen memberi isyarat kepada Li Cheng, dan pada saat yang sama bertanya, ayo kita pergi ke istana Chunyang adikku dulu, lalu kita akan membicarakan hal lain. Chapter 1475. Li Cheng tidak banyak bicara, dia mengikuti Yang Chen dan dengan cepat sampai ke aula belakang istana Chunyang. Atap ruangan tempat Yang Chen berada sebelumnya telah terangkat seluruhnya dan tidak dapat diterima.
Yang Chen menggantinya dengan halaman kecil indah lainnya. Yang Chen telah memerintahkan tetua panggung Yuanying di sekte untuk menangani kekacauan di sisi lain aula, sehingga tidak akan mempengaruhi Yang Chen dan Li Cheng. Di halaman kecil yang indah itu, Yang Chen menyiapkan meja dengan lauk pauk yang sangat lezat dan membuat beberapa botol anggur yang diseduh oleh Sun Kingsui dicampur dengan ragi pembuatan bir naga giok. Kedua bersaudara itu mengobrol sambil minum. Kamu telah rajin selama bertahun-tahun. Setelah Li Cheng dan Yang Chen minum segelas besar, dia memuji, kamu telah membawa istana Cunyang menuju kemakmuran, tetapi budidayamu sendiri sedikit tertinggal. Dengan kualifikasimu, tidak mungkin kamu hanya berada di alam ini. Apakah di sana ada yang menghalangimu? Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Yang Chen, dia mengambil gelas anggur yang baru saja diisi Yang Chen, menyentuh gelasnya dengan gelas Yang Chen, meminumnya, dan kemudian mengeluh, kamu mempunyai begitu banyak masalah, dan ada begitu banyak masalah, banyak hal yang harus dilakukan, tetapi Anda masih memiliki waktu luang untuk berkomplot melawan Tai Tianmen, Anda benar-benar bersemangat. Rencana Yang Chen melawan Tai Tianmen, kecuali petinggi inti istana Cunyang, Gong Sunling, tidak ada orang lain yang tahu, tetapi Li Cheng menunjukkan fakta bahwa Yang Chen berencana melawan Tai Tianmen. Jika orang lain mengatakan ini, Yang Chen pasti akan waspada, tetapi menghadapi Li Cheng, dia tidak melakukannya. Pertama, hal ini tidak diperlukan. Kedua, bahkan jika dia bermusuhan, dia belum tentu bisa menang. Yang Chen tidak akan pernah melakukan gerakan terlalu percaya diri seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Pergerakan formasi penindasan roh tak terbatas langit dan bumi yang menghancurkan bumi, Yang Chen tidak percaya bahwa Li Cheng tidak dapat merasakannya. Namun, meski begitu, Yang Chen sangat penasaran. Bagaimana Li Cheng tahu bahwa dia telah bersekongkol melawan orang-orang Taitian? Selain orang-orang tua di atas sana, siapa lagi di dunia fana yang bisa menciptakan formasi semacam ini? Li Cheng menyesap anggur lagi sebelum mengumpat dengan sedikit kecewa, selain kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang-orang Taitian telah menakjubkan selama bertahun-tahun, tetapi Anda diam-diam menghancurkannya. Sayang sekali. Petik 2. Kakak, apakah kamu punya hubungan keluarga dengan orang Taitian? Yang Chen bertanya dengan lembut ketika mendengar kata-kata Li Cheng. Jika Li Cheng benar-benar memiliki hubungan dengan Tai Tianmen, maka dia harus berhati-hati ketika berbicara tentang Tai Tianmen, jangan sampai semua orang kehilangan muka. Meskipun keduanya tidak akan berselisih satu sama lain hanya karena orang Taitian yang seluruh klannya telah dimusnahkan, masih akan sedikit canggung jika mereka mengungkitnya. Hubungkan aku tidak peduli jika mereka mati. Li Cheng melambaikan tangannya dengan santai seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah-olah pemusnahan orang Taitian, pemimpin sekte Tao, hanyalah topik yang dia bicarakan setelah minum. Yang Chen tiba-tiba merasa lega dan menghela nafas panjang. Li Cheng tidak ada hubungannya dengan orang Taitian. Sikap ini juga menunjukkan bahwa dia tidak peduli apakah orang Taitian itu hidup atau mati. Itu bagus. Di alam Yang Chen, dia bahkan telah membunuh penatua tertinggi manusia abadi kelas 10. Hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam Yang Chen. Li Cheng adalah satu-satunya ahli misterius yang Yang Chen tidak ingin menjadi musuh. Hingga saat ini, Yang Chen belum bisa melihat kekuatan Li Cheng yang sebenarnya. Hanya ini yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membuat Yang Chen takut. Katakan padaku, apa yang menghambatmu? Li Cheng menanyakan pertanyaan yang sama lagi, sepertinya Yang Chen harus memberikan jawaban. Kakak, ini masalahnya. Yang Chen merasa sedikit lengah terhadap Li Cheng. Ini murni intuisinya sendiri, tidak ada alasan, dia hanya merasa lebih baik berterus terang kepada Li Cheng. Dari penemuannya tentang metode budidaya yang dapat memurnikan simpul luar angkasa hingga penemuan rahasia inti benua iblis, kemudian proses pemurnian simpul luar angkasa juga dijelaskan satu persatu, tanpa penyembunyian sedikit pun. Menurut apa yang kamu katakan, inti dari benua iblis telah dimurnikan, dan energi iblis tidak lagi meluap. Kamu harusnya sukses, mengapa kamu tidak bisa berkonsentrasi pada kultivasimu? Harus dikatakan bahwa mata Li Cheng sangat tajam. Sekilas, dia dapat melihat bahwa Yang Chen masih belum mengerahkan 100% energinya untuk berkultivasi, dan dia bertanya langsung dengan cemberut. Menurutku kakak juga tahu dari mana adik kecil ini berasal. Yang Chen tersenyum sedikit malu-malu, lalu berkata, adik laki-laki ini menemukan bahwa pintu masuknya juga merupakan simpul luar angkasa, dan juga dapat disempurnakan, jadi. Tidak perlu mengatakan apapun lagi, Li Cheng telah sepenuhnya memahami apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, Li Cheng mengulurkan tangannya, menunjuk Yang Chen, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengarahkan jarinya dengan keras ke arah Yang Chen, mengulurkan tangan dan menyentuh gelas berisi wajah tersenyum Yang Chen, dan meminumnya dalam satu tegukan. Kamu, apa yang harus aku katakan padamu? Setelah Li Cheng minum 3 gelas berturut-turut, dia tahu harus berkata apa, dan mengeluh kepada Yang Chen, loah kecil ingin membuat ombak besar, ular kecil ingin menelan gajah. Tahukah kamu bagaimana ular menelan gajah? Bukan karena penuh, tapi serakah. Apakah menurut Anda pintu masuk dapat disempurnakan dalam beberapa ratus tahun? Tahukah Anda siapa yang menyempurnakannya? Petik 2. Bahkan jika Yang Chen mengambil semua sumber daya cadangan Tai Tianmen, tidak ada yang mengatakan bahwa dia serakah. Ini adalah pertama kalinya seseorang menunjuk hidung Yang Chen dan mengatakan bahwa dia serakah. Namun, Yang Chen tidak marah. Li Cheng memarahinya seperti ini, itu pasti demi kebaikannya sendiri. Di masa lalu, Yang Chen benar-benar berpikir bahwa selama beberapa ratus tahun, dia selalu dapat memperbaiki pintu masuknya. Sekarang mendengarkan kata-kata Li Cheng, bukan itu masalahnya sama sekali. Bukankah itu 3 leluhur Dao murni Tai Sang Lao Jun yang menyempurnakannya? Yang Chen menjawab dengan hati-hati, dan ada sedikit kecemasan di hatinya.
Apakah dia benar-benar menganggap segala sesuatunya terlalu sederhana? Kamu juga mengetahuinya. Li Cheng hampir memarahi, hal yang menghubungkan tiga alam dan memotong yin dan yang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, seorang junior panggung Dacheng, dapat memperbaikinya? Berapa banyak Grid Principal Golden Immortal yang melihat benda ini dan ngiler seumur hidup dan tidak berani menyentuhnya, tetapi Anda sebenarnya berinisiatif untuk mendapatkannya. Petik 2. Kakak, jangan marah. Yang Chen tersenyum dan mengisi cangkir Li Cheng. Wajah Li Cheng dingin, dan dia merebus cangkir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Chen terus menemaninya sambil tersenyum, dan menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Lalu dia berkata, kamu bilang adik ini tahu, adik ini tidak sombong sampai saat itu. Li Cheng tidak menjawab sama sekali dan langsung memberinya tatapan tidak puas. Jika Yang Chen tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, Li Cheng tidak akan pernah berbicara. Kakak, tenanglah. Yang Chen berkata sambil tersenyum, adik laki-laki ini tidak akan memperbaiki hal itu. Saya hanya ingin memperbaiki pintu masuknya. Selain itu, jika saya tidak dapat memperbaikinya dalam beberapa ratus tahun, maka saya akan memperbaikinya dalam beberapa ribu tahun. Adik laki-laki ini tidak sedang terburu-buru. Petik 2. Chapter 1476. Menurutmu itu terlalu sederhana. Li Cheng memutar matanya dan menatap Yang Chen dengan pandangan congkak, ribuan tahun, apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di dunia fana selama ribuan tahun dan menjadi barang antik manusia abadi kelas 10? Tentu saja, Yang Chen tidak ingin menjadi seperti penatua Feng dari Tai Tianmen. Istana Cunyang bukanlah orang Taitian, yang dapat berkembang di dunia spiritual tanpa Yang Chen naik ke dunia spiritual. Menggelengkan kepalanya seperti mainan, Yang Chen tidak perlu berbicara, hanya menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan sikapnya. Kamu tidak mau. Apakah menurut Anda itu terserah Anda? Li Cheng sekali lagi memukul kepercayaan Yang Chen, dan kata-katanya sangat serius, jika Anda dapat memperbaikinya dalam ribuan tahun, itu masih merupakan hal yang baik. Saya khawatir Anda tidak dapat memperbaikinya sampai umur Anda habis. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Tidak bisakah aku naik dan menyempurnakannya di dunia spiritual? Yang Chen benar-benar tidak tahu saat ini. Yang Chen tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi hal tingkat tinggi seperti tahap pemotongan abadi di kehidupan sebelumnya. Dia hanya mengetahui sedikit pengetahuan umum. Dia sama sekali tidak mengetahui inti sebenarnya, jadi dia segera meminta nasihat Li Cheng. Yang Chen tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang memalukan dalam meminta nasihat orang lain. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk sombong seperti itu setelah dilahirkan kembali. Apalagi yang meminta nasihat adalah Li Cheng, tidak ada beban psikologis, dan dia menunggu saudara angkatnya menyelesaikan keraguannya dengan tenang. Jika kamu tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya selama masa kesusahan besar dan naik, kamu akan langsung terseret ke bawah melalui pintu masuk. Satu-satunya hasil dari pertarungan antara kedua belah pihak adalah kamu akan dihancurkan. Li Cheng menggelengkan kepalanya perlahan dan memberikan jawaban yang tidak pernah terpikirkan oleh Yang Chen. Menurut Li Cheng, jika Yang Chen tidak bisa memperbaiki pintu masuk tahap pemotongan abadi di dunia fana, dia hanya bisa tinggal di dunia fana dan perlahan menunggu umurnya habis. Yang Chen tidak pernah ragu bahwa Li Cheng akan menipunya dalam hal ini. Itu sama sekali tidak menguntungkannya. Itu tidak ada artinya. Ada cara untuk menghabiskan umur seseorang. Saya telah menemukan formula pil yang dapat memperpanjang umur seseorang. Jika saya meramunya dalam satu batch, itu seharusnya dapat meningkatkan umur seseorang. Yang Chen juga menjadi serius dan perlahan berkata, tapi, apakah tidak ada cara lain selain tetap tinggal di dunia fana? Kali ini Li Cheng tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang terjadi. Dia bertanya dengan tidak percaya, Anda menemukan formula pil yang dapat memperpanjang umur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah alkemis kelas 5 di dunia manusia memurnikan ramuan yang bisa memperpanjang umur seseorang? Itulah efek dari pil emas 9 transformasi. Petik 2. Belum bisa dikatakan saya menemukannya. Saya hanya terinspirasi dan menemukan kelayakannya. Mendengar perkataan Li Cheng, Yang Chen tidak meremehkan dirinya sendiri dan hanya berkata enteng. Ini bukan Yang Chen yang berbohong. Formula pil-pil panjang umur yang ditemukan di paviliun rahasia Istana Cunyang belumlah lengkap. Bahkan sebagian besarnya hanyalah sebuah konsep. Satu-satunya terobosan konstruktif adalah menggunakan api sejati yang murni dan api sejati yin murni untuk memurnikan pil pada saat yang bersamaan. Dari bahan hingga teknik, Yang Chen mengacu pada kitab suci pil Tuan Tua dan menggabungkannya dengan seni iblis milik iblis Tua Yi yang dikembangkannya sendiri yang dapat menyerap esensi kehidupan orang lain sebagai referensi, yang menghasilkan sebuah prototipe. Inti dari formula pil terutama terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kombinasi api sejati yin murni dan api sejati yang murni. Yang kedua adalah metode menyerap hakikat kehidupan. Bahan utama Yang Chen adalah manik iblis tingkat keabadian manusia. Justru karena manik iblis pada awalnya merupakan esensi kehidupan kental dari monster iblis sehingga dapat diserap. Namun, Yang Chen hanyalah master alkemis kelas 5. Bahkan dengan bantuan tungku roh yang mendalam, dia hampir tidak bisa menyempurnakan pil obat kelas 6 tingkat terendah, tetapi batasnya adalah itu. Dibandingkan dengan pil emas 9 transformasi, tidak diketahui efek mana yang lebih buruk. Belum lagi yang lainnya, terlihat dari umurnya yang semakin bertambah. Manik iblis di atas manusia abadi kelas 5 mengandung esensi kehidupan yang begitu menakutkan, tetapi itu hanya dapat memperpanjang umur penguasa dunia fana selama 100 tahun, dan efisiensi konversinya buruk. Tapi sekali lagi, dari sudut pandang lain, Yang Chen mampu menggunakan level Master Alkemis kelas 5 untuk menyempurnakan pil obat guna meningkatkan umur dengan pil obat dan benih api dunia manusia. Bahkan Master Alkemis dunia abadi kelas 8 dan 9 mungkin tidak dapat melakukannya. Pada titik ini, Yang Chen jelas patut dibanggakan.
Ceritakan padaku tentang prinsip pil panjang umurmu, aku akan mendengarkannya. Li Cheng jelas tertarik, tidak lagi berbicara tentang menyempurnakan pintu masuk ke tahap Algojo abadi, dan mulai bertanya kepada Yang Chen tentang pil panjang umur. Yang Chen tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Li Cheng versi terakhir dari resep pil yang sekarang telah dia rangkum tanpa melewatkan satu kata pun, dan metode pemurniannya tidak ketinggalan. Tidak ada hal lain yang dikatakan. Li Cheng lebih akrab dengan benih api daripada Yang Chen, dan Li Cheng juga pernah melakukan kontak dengan manik iblis sebelumnya. Pengalaman alkimia Li Cheng jelas tidak buruk, dan Yang Chen tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Li Cheng merenung, memejamkan mata, dan mulai merenungkan perlahan apakah pil obat yang dimurnikan menurut resep pil Yang Chen memiliki efek memperpanjang hidup. Li Cheng sedang merenung, dan Yang Chen tidak mengganggunya. Dia diam-diam berpikir sendiri tentang bagaimana memecahkan kebuntuan dalam menyempurnakan pintu masuk ke tahap Algojo abadi. Yang Chen memang sedikit serakah dan ceroboh. Dia berpikir bahwa karena dia bisa menyempurnakan inti benua iblis, dia juga bisa menyempurnakan pintu masuk ke tahap pengeksekusi abadi. Sekarang dengan pengingat Li Cheng, melihat ke belakang, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Inti dari benua iblis, paling banter, tidak lebih dari sebuah titik, dan yang terbesar tidak lebih dari ukuran kuku kelingking Yang Chen. Yang Chen membutuhkan waktu ratusan tahun, ditambah bantuan kesengsaraan surgawi selama kesengsaraan api yin untuk menyelesaikannya. Pintu masuk ke tahap Algojo abadi, tetapi Yang Chen, orang hidup bertubuh besar, masuk dengan angkuh, dan itu tampak sangat luas. Dari segi ukuran, itu ratusan juta kali lebih besar dari benua iblis. Belum lagi yang lainnya, hanya skala ini, menurut proporsinya, waktu bagi Yang Chen untuk menyempurnakannya juga akan meningkat ratusan juta kali lipat, dan ini belum termasuk kesulitan yang meningkat pada saat yang sama setelah perluasan ruang. Jika Yang Chen tidak serakah pada saat itu akan lebih baik, tetapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Pintu masuk ke tahap Algojo abadi telah melalui lapisan pertama pemurnian pengorbanan, dan itu terikat erat dengan Yang Chen. Yang Chen belum menemukan cara untuk memutuskan koneksi ini. Metode budidaya menyempurnakan ruang kata demi kata dalam pikirannya, tetapi Yang Chen masih kecewa. Tidak ada cara cepat untuk menyelesaikan metode budidaya ini, dan tidak ada cara untuk menyerah di tengah proses pemurnian. Dengan kata lain, Yang Chen harus sepenuhnya menyempurnakan pintu masuk ke tahap Algojo abadi untuk menyingkirkan kemalangan karena dimusnahkan ketika dia naik. Metodemu agak menarik. Sementara Yang Chen memikirkannya, Li Cheng tidak diam di sisi lain. Tampaknya dia telah menemukan banyak hal. Dia membuka matanya dan berkata kepada Yang Chen, api sejati yang murni ditambah api sejati yin murni. Ada cara untuk mentransfer esensi kehidupan, luar biasa. Chapter 1477. Untuk bisa membiarkan orang seperti Li Cheng memuji pengerjaan yang cerdik, bahkan jika dia setenang Yang Chen, dia juga merasa sangat bangga. Dengan cara yang sama, pujian ini juga berarti bahwa resep pil Yang Chen, setidaknya Li Cheng juga setuju bahwa itu dapat mencapai tujuan untuk memperpanjang hidup. Setidaknya secara teori, sudah ada pemahaman penuh, dan hanya pemurnian sebenarnya yang tersisa. Li Cheng memandang Yang Chen, dan ada gelombang di hatinya. Keunggulan Yang Chen dalam alkimia benar-benar di luar dugaannya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena keterbatasan basis budidayanya, ranah alkimia Yang Chen akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Bahkan jika ada pil umur panjang, apakah kamu bersedia tinggal di dunia fana selama ribuan tahun? Topiknya kembali ke saat penyempurnaan pintu masuk, dan Li Cheng bertanya lagi pada Yang Chen. Saya tidak bersedia. Yang Chen mengatakan satu hal dan dua hal, meskipun dia sedikit putus asa, dia tetap mengatakan perasaannya, ini salahku, aku tidak menyangka ini akan menjadi begitu serius, kakak, kamu benar, aku masih terlalu serakah. Dari hari kelahirannya kembali hingga saat ini, Yang Chen berjalan mulus, dan dia belum merasakan kegagalan. Kali ini, dia akhirnya mencicipi buah pahitnya. Sepertinya saya harus tinggal sebentar dan melihat apakah saya bisa memikirkan cara apapun. Li Cheng juga tidak berdaya dan hanya bisa berkata dengan kesal. Yang Chen dan dia bersumpah bersaudara, dan dia tidak bisa meninggalkan Yang Chen sendirian. Kakak, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu datang ke sini kali ini? Hingga saat ini, Yang Chen teringat bahwa Li Cheng tidak pernah mengatakan apa yang akan dilakukannya kali ini. Saat keduanya bertemu, Yang Chen mengajukan pertanyaan, tapi Li Cheng tidak pernah menjawabnya. Tadinya aku akan meminta senjata ajaib padamu. Li Cheng akhirnya menjawab kali ini, saya menggunakan cangkir kecil yang Anda dapatkan dari naga tua yang dapat memadatkan esensi sejati air ke-10. Li Cheng sedang berbicara tentang piala jasper tuang laut yang diperoleh Yang Chen dari rumah harta karun Istana Naga. Selain mampu memadatkan esensi sejati air ke-10, piala jasper penuang laut juga dapat melindungi kesadaran spiritual. Yang Chen bisa datang dan pergi dengan bebas di inti benua iblis, mengandalkan efek piala jasper penuangan laut. Meminta harta ajaib kepada orang lain, terutama harta ajaib tingkat ini, Li Cheng tidak memiliki sedikit pun rasa malu di wajahnya. Dia juga tidak memiliki rasa takut sedikit pun kalau Yang Chen tidak akan menyetujuinya. Itu sangat alami, seolah-olah itu adalah sesuatu yang aslinya miliknya dan dia mengambilnya kembali dari Yang Chen. Piala jasper tuang laut adalah senjata ajaib klan naga. Itu bisa saja disembunyikan oleh Raja Naga Tua di rumah harta karun. Itu bukanlah hal yang sederhana. Setidaknya sejauh ini, Yang Chen belum mengetahui mengapa disebut piala jasper penuangan laut. Kata, penuangan laut, bukanlah sebuah kata yang sederhana, namun mewakili kekuatan yang sangat mengerikan. Mendengarkan Li Cheng, Yang Chen tidak berkata apa-apa, dia langsung mengeluarkan piala jasper penuang laut dari cincin merit, menaruhnya di atas meja anggur, lalu mendorongnya ke depan Li Cheng. Belum lagi Li Cheng hanya menginginkan piala jasper tuang laut, bahkan jika dia menginginkan pedang terbang 5 elemen yin yang besar, Yang Chen tidak akan mengerutkan kening.
Ada takdir ajaib dalam hubungan antar manusia. Ini adalah kasus Yang Chen dan Li Cheng. Mereka bertemu secara kebetulan pada awalnya dan berbicara dengan sangat gembira, tetapi setelah mengenal satu sama lain, mereka tidak pernah mempedulikan hal-hal duniawi apapun. Belum lagi, hadiah yang diberikan Li Cheng kepada istri dan selir Yang Chen, dari segi nilainya saja, tidak kalah dengan piala Jasper penuangan laut, namun Li Cheng tidak pernah menunjukkan keengganan. Aku berguna untuk hal ini, jadi aku tidak akan sopan padamu. Li Cheng juga menyegarkan, dia langsung mengulurkan tangan dan mengambil piala Jasper penuangan laut, dan hendak memasukkannya kembali ke dalam tas Qian Kun. Tiba-tiba, gerakan Li Cheng berhenti, memegang piala Jasper tuang laut di tangannya, dia meletakkannya di depan matanya dengan tidak percaya, dan mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas karena terkejut, bagaimana mungkin? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk pemurnian pengorbanan? Petik 2. Ada 2 formasi di Tianmen, dan beberapa senjata ajaibku telah direndam dalam setengah kekuatan spiritual di dunia selama lebih dari 40 hari. Yang Chen menjelaskan alasan perubahan piala Jasper penuangan laut dengan kata-kata yang paling ringkas dan komprehensif. Bagus, ini menyelamatkanku setidaknya 100 tahun dari pengorbanan pemurnian. Li Cheng berbahagia di hatinya dan memujinya. Dia menyimpan piala Jasper penuangan laut dan berkata kepada Yang Chen, saya akan tinggal di sini dulu, biarkan saya memikirkannya perlahan dan lihat apa yang bisa saya lakukan. Tentu saja Yang Chen tidak akan menolak, dan langsung mengatur agar Li Cheng tinggal di Istana Naga. Li Cheng bahkan mengetahui bahwa piala Jasper penuangan laut berasal dari klan naga, dan tentu saja, dia tidak akan terkejut jika Yang Chen masih memiliki istana naga di tangannya. Namun, arsitektur indah dan kekuatan spiritual istana naga yang kaya membuat Li Cheng sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah menenangkan Li Cheng, Yang Chen segera memerintahkan murid-murid sekte untuk pergi ke formasi segel iblis inti istana Chunyang dan memanggil Gong Sunling kembali. Ada 10 master tingkat keabadian manusia di tangannya, dan dia harus memasukkannya ke dalam peta geografis sungai pegunungan agar benar-benar lega. Gong Sunling kembali dengan sangat cepat, dan Gao Yue juga bersamanya. Yang Chen tidak akan pernah mengirim seseorang untuk menyampaikan berita seperti ini jika tidak ada acara besar. Begitu mereka menerima kabar tersebut, kedua wanita itu tidak bisa lagi duduk diam dan bergegas kembali ke istana Chunyang secepat mungkin. Apa yang telah terjadi? Sepanjang jalan, Gao Yue dan Gong Sunling merasa khawatir. Ketika mereka melihat tidak ada kelainan di istana Chunyang dan semuanya baik-baik saja, mereka sedikit lega. Tapi saat dia melihat Yang Chen, Gao Yue masih bertanya dengan cemas. Ini bukan masalah besar. Yang Chen tersenyum dan memeluk Gao Yue dan Gong Sunling, kakak ada di sini, dan dia menangkap beberapa orang. Sayang sekali membunuh mereka, jadi biarkan Ling kembali. Kedua wanita itu menghela nafas lega, tidak apa-apa. Yang Chen tidak memberitahu kedua wanita itu tentang kekhawatiran Li Cheng. Saat ini, semuanya belum selesai, dan kedua wanita itu tidak perlu khawatir. Namun, ketika mereka melihat 10 tuan berpakaian hitam, kedua wanita itu masih terkejut. Sungguh menakjubkan. Yang Chen melihat wajah terkejut kedua wanita itu dan tertawa. Orang-orang ini tidak bisa menyamar, tetapi mereka harus menyamar sebagai sesepuh tertinggi Tianmen. Harus diketahui bahwa kedua wanita tersebut mengenal sebagian besar orang yang ada di dalamnya, dan mereka sangat yakin bahwa mereka telah menjadi orang mati. Di hadapan mereka, penyamaran mereka tidak ada artinya sama sekali. Gong Sunling tidak sopan terhadap pemberian Yang Chen dan Li Cheng. Dengan lambaian tangannya yang halus, 10 orang yang terluka parah diterima di peta geografis sungai pegunungan. Bahkan setelah mereka masuk, masing-masing dari mereka memiliki 2 pil giok jamur Lingxi kelas 5 untuk disembuhkan. Master tentunya adalah master yang sehat dan normal yang dapat berguna untuk peta geografis sungai pegunungan. Karena mereka sudah bergegas kembali, kedua wanita itu tidak terburu-buru untuk kembali. Di sisi formasi inti penyegelan iblis, Penatua Gao akan mengontrol setiap kali mengirim 10 binatang iblis tingkat abadi manusia terluar ke formasi penyegelan iblis masing-masing. Adapun bagaimana masing-masing sekte menanganinya, itu adalah urusan masing-masing sekte. Di sisi istana Chunyang, tidak ada rencana untuk menaklukkan mereka sama sekali. Yang Chen telah mengatakan bahwa binatang buas ini tidak memiliki pikiran dan tidak ada artinya untuk menundukkan mereka. Mereka semua digunakan untuk bertarung, mengasah keterampilan tempur mereka, dan pada saat yang sama memanen manik-manik iblis. Chapter 1478. Setelah bertahun-tahun penyerapan Ki Iblis, hal itu telah mempengaruhi seluruh benua iblis. Sekarang setidaknya setengah dari area tersebut telah dimurnikan, dan tidak ada Ki Iblis sama sekali. Basis budidaya binatang buas di pinggiran ini tidak terlalu tinggi, hanya di alam abadi manusia tingkat pertama atau kedua, yang merupakan target terbaik bagi para master tahap Dacheng untuk mengasah keterampilan mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh mereka secara mandiri, tetapi dalam situasi seorang master, mereka dapat bertahan selama mereka bisa. Setelah pengalaman seperti itu, setiap orang yang berpartisipasi dalam pengalaman tersebut mendapatkan banyak manfaat, dan pengalaman bertempur mereka meningkat pesat. Tidak heran orang suka datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Di masa lalu, bertahan dari serangan binatang iblis biasa yang tak ada habisnya adalah pengalaman terbaik. Sekarang binatang-binatang itu tidak lagi mereproduksi binatang iblis, jumlah binatang iblis telah sangat berkurang, dan mereka tidak seganas dulu. Binatang buas ini telah menjadi target pelatihan yang paling cocok. Sekte lain tidak mengetahuinya, tetapi panen para master panggung Dacheng di Istana Chunyang hanya dalam beberapa dekade hampir sama dengan kerja keras setidaknya 100 tahun. Hanya dalam semua jenis situasi hidup dan mati potensi seseorang dapat benar-benar terstimulasi dan mereka dapat masuk ke Istana Tuan yang sebenarnya. Bahkan Istana Chunyang pun seperti ini, sekte lain pasti lebih bahagia. Lagi pula, ada banyak master dan lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam pengalaman ini. Namun,
Ada juga kerugian jika memiliki lebih banyak orang, yaitu peluang rotasi yang lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan Istana Chunyang di mana mereka bisa mendapatkan pengalaman hampir sepanjang waktu. Gao Yue dan Gong Xunling menemukan selama periode pengalaman ini bahwa efektivitas tempur mereka bukanlah masalah untuk menghadapi 2 atau 3 binatang pada saat yang bersamaan. Begitu pedang terbang sumber kehidupan Gao Yue keluar, aura kaisar dapat secara langsung menekan binatang buas itu ke alam yang luas. Setelah terbiasa 1 atau 2 kali, Gao Yue harus menahan kemampuannya, tidak menggunakan pedang terbangnya, tidak melepaskan aura kaisar, jika tidak, itu tidak akan memiliki efek pengalaman sama sekali. Belum lagi Gong Xunling, sekarang ada ratusan master panggung daceng di peta geografis Sungai Pegunungan, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami masa paling ganas di benua iblis. Melepaskan kekuatan patu ini tanpa melakukan apapun dapat membuat takut banyak orang, belum lagi Gong Xunling masih menggunakan orang-orang ini untuk mengatur formasi. Pada awalnya, ketika dia menganggapnya serius, beberapa binatang bahkan tidak bisa bertahan selama 1 putaran. Sebagai upaya terakhir, Gong Xunling hanya bisa menahan diri sepenuhnya dan hanya mengandalkan peta geografis pegunungan dan sungai untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia menyesuaikan pengalamannya dalam menggunakan cara lain untuk menghadapi ahli manusia abadi. Orang yang mengalami peningkatan tercepat adalah Wang Yong, Gao Xian dan Meng Xian. Sebelumnya, mereka bertiga tidak terlalu banyak mengalami pembantaian brutal. Sekarang mereka mempunyai kesempatan, mereka memanfaatkannya sepenuhnya. Setiap binatang yang mereka lawan dibunuh hanya setelah mereka menghabiskan seluruh pengalaman tempur mereka. Budidaya mereka bertiga juga maju pesat seolah-olah mereka sedang menaiki roket. Bagaimana bisa duduk dan berkultivasi bisa lebih cepat daripada mengembara di ambang hidup dan mati sepanjang waktu. Jangan lihat yang lain, bandingkan saja dengan Hou Yun dan iblis pohon tua Si Kui dan Si Esa. Bukankah keempat orang galak ini karena mereka mengikuti Yang Chen untuk membunuh berkali-kali di luar, jadi efektivitas tempur mereka begitu luar biasa. Kekuatan para master berjalan selangkah demi selangkah, dan urusan di benua iblis juga berjalan dengan tertib. 10 tetua berpakaian hitam sepertinya tidak pernah muncul, dan tidak peduli sekte mana, mereka tidak menunjukkan kelainan apapun. Istana Chunyang tidak mempublikasikannya, dan orang-orang dari aliansi penggarap nakal tidak berani keluar untuk berkelahi. Mereka hanya bisa memakan kerugian ini, dan kemudian tidak berani mempunyai ide yang salah. Setelah pengingat Li Cheng, Yang Chen menginvestasikan lebih sedikit energi untuk menyempurnakan pintu masuk platform pemenggalan abadi. Dia hanya mempertahankan proses pemurnian normal, dan sebagian besar energinya dikembalikan untuk menyerap dan menggabungkan benih api. Dengan cara ini, kecepatan menyerap benih api menjadi hampir 2 kali lipat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Yang Chen bisa menyerap benih api kelas 6. Jika kecepatan ini dilihat oleh pembudidaya api lainnya, mereka akan ketakutan. Gao Yue dan Gong Xunling bertanya-tanya mengapa kakak Li Cheng tidak pernah muncul setelah datang ke Istana Chunyang, seolah-olah dia sedang mundur di Istana Chunyang. Tentu saja, Yang Chen tahu apa yang sedang dilakukan Li Cheng, dan dia tidak mengganggunya, dan dengan santai menemukan alasan untuk menghindarinya. Untuk masalahnya sendiri, Yang Chen tidak cemas sama sekali, seolah dia tahu Li Cheng punya jalan. Ini bukanlah intuisi, tapi semacam kepercayaan penuh, kepercayaan pada kemampuan Li Cheng. 5 tahun kemudian, Li Cheng akhirnya keluar dari pengasingan, dan wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Melihat ekspresi Li Cheng, Yang Chen juga menunjukkan senyuman. Saudara bersumpah ini, tentu saja, tidak akan mengecewakannya. Salam paman. Gao Yue dan Gong Xunling buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Kakak misterius ini bisa mengejutkan orang setiap saat. Halo, 2 saudara ipar perempuan. Li Cheng sedang dalam suasana hati yang baik dan membalas salamnya. Itu masih makanan dan anggur, tapi kali ini Yang Chen dan Li Cheng minum bersama. Itu adalah hidangan lezat yang dibuat oleh Gong Xunling, dan Gao Yue menuangkan anggur untuk keduanya. Mereka sangat menikmatinya. Masalahmu, aku akhirnya memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Ketika anggurnya sedikit diminum, Li Cheng tidak takut Gao Yue dan Gong Xunling ada di sampingnya, dan berkata langsung. Begitu Li Cheng membuka mulutnya, Gao Yue dan Gong Xunling terkejut, dan teko anggur di tangan Gao Yue hampir terlempar. Apakah suaminya dalam masalah? Ataukah masalah yang membuat Li Cheng pusing selama bertahun-tahun? Hati kedua wanita itu langsung tertahan di tenggorokan mereka. Jangan khawatir, bukankah kakak mengatakan bahwa ada cara untuk menyelesaikannya? Yang Chen tentu saja melihat keanehan kedua wanita itu. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan halus Gao Yue, dan tangan lainnya menepuk lengan Gong Xunling 2 kali, dan dengan lembut menghibur. Orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, kali ini kamu harus mengeluarkan banyak darah. Melihat Yang Chen yang acuh tak acuh, dan melihat Gao Yue dan Gong Xunling yang hampir menangis, Li Cheng menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengatakan cara untuk menghadapinya. Kamu serakah, bersiaplah bangkrut kali ini. Setelah kutukan, Li Cheng melanjutkan dengan berkata, setidaknya 100 senjata ajaib dengan roh super, masih ada beberapa hal dalam daftar ini, semuanya harus dipersiapkan. Selain itu, pembuluh darah roh yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah mungkin tidak disimpan, dan Anda memerlukan banyak kekuatan spiritual. Saya khawatir Anda harus menemukan setidaknya 100 pembuluh darah roh, dan masing-masing tidak bisa lebih buruk dari 3 di sini. Saat dia berbicara, Li Cheng menyerahkan slip giok, yang mencatat daftar bahan yang dibutuhkan. Li Cheng jelas bermaksud memberi pelajaran pada Yang Chen kali ini. Sambil menyerahkan daftarnya, dia terus mengajarkan, kamu serakah, setidaknya untuk 100 tahun ke depan, saya khawatir kamu harus bergantung pada alkimia untuk melunasi hutangnya. Gao Yue tidak sabar untuk mengambil slip giok itu. Ini hanyalah kehidupan suaminya. Tidakkah kamu melihat Yang Chen tidak berani mengangkat kepalanya karena Li Cheng Sun? Segera lihat apa yang ada di daftar dan segera persiapkan.
Chapter 1479. Menurut perkiraan Li Cheng, 100 tahun alkimia masih merupakan perkiraan terburuk. Bahkan jika Yang Chen memiliki ramuan yang kuat, ratusan senjata ajaib dengan roh super tidak mudah dipecahkan. Jika seseorang memiliki benda seperti itu di tangannya, mereka pasti akan menggunakannya untuk menyempurnakannya menjadi senjata ajaib sumber kehidupan mereka sendiri daripada menukarnya dengan ramuan. Pada akhirnya, Li Cheng harus menemukan solusinya. Namun, Yang Chen juga harus belajar terlebih dahulu. Jangan sampai di masa depan, Yang Chen masih serakah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa setelah keluar dari tahap pemenggalan abadi, dia bisa melakukan apa saja? Jika dia tidak mengalahkan Yang Chen, Li Cheng tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh Yang Chen. Li Cheng sangat puas dengan saudara angkatnya ini, tapi dia tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Hal itu terkait dengan keselamatan Yang Chen. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Chen, bahkan Li Cheng harus mundur selama 5 tahun untuk memikirkan solusinya, itu pasti masalah besar. Daftar pada slip giok ini adalah ramuan penyelamat hidup Yang Chen. Mengingat pentingnya Gao Yue bagi Yang Chen, dia tidak sabar untuk menghafal daftar ini untuk pertama kalinya. Setidaknya 100 senjata ajaib dengan roh super, tetapi juga kekuatan spiritual dalam jumlah besar, ditambah material berharga, salah satu kondisinya cukup untuk membuat sekte kelas 1 bangkrut. Tidakkah kamu mendengar Li Cheng berkata bahwa dia ingin Yang Chen melunasi utangnya dengan memurnikan ramuan selama 100 tahun? Tapi itu tidak masalah, selama Yang Chen bisa aman dan sehat, lalu bagaimana jika dia bangkrut? Belum lagi itu baru saja bangkrut, bahkan jika Gao Yue menggunakan nyawanya sendiri untuk menukarnya, dia tidak akan cemberut. Gao Yue dengan cepat menjelajahi daftar di slip giok, tapi Yang Chen tidak bisa mempercayainya. Dia bertanya dengan heran, bayar saja dengan harga sekecil itu. Jika masalah yang dia hadapi bisa diselesaikan dengan alkimia 100 tahun, itu pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Yang lain tidak tahu apa manfaatnya, tapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengetahuinya? Itu adalah tahap pembantaian abadi, yang secara pribadi disempurnakan oleh Tuan Tua yang agung. Seperti yang dikatakan Li Cheng, Dewa Emas Zenith Heaven yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air liur karenanya. Meskipun Gong Xunling juga cemas, dia tidak segera melepaskan gioknya, jadi dia bisa dengan jelas melihat ekspresi wajah Yang Chen. Melihat nada terkejut suaminya, seolah-olah dia mendapat banyak hal. Bahkan dia ingin mengungkapkan isi hati suaminya. Gao Yue akhirnya dengan cepat memindai daftar itu dan mulai menghitung apa yang sudah jadi di tangannya dan Yang Chen. Gong Xunling mengambil slip giok dari tangan Gao Yue dengan sedikit kegembiraan, dan kesadaran spiritualnya segera menjelajahinya. Lalu, ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajah Gong Xunling. Seolah-olah dia telah menghela nafas lega, tapi sepertinya dia juga berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Rasanya canggung tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Kelainan Gong Xunling langsung menarik perhatian 3 orang di sebelahnya. Gao Yue khawatir. Ketika dia melihat penampilan Gong Xunling, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia hampir ingin meraih gadis kecil ini dan memukulnya. Suaminya sedang dalam masalah sekarang, tapi dia masih punya waktu luang untuk membuat masalah. Kakak, jangan khawatir. Gong Xunling melirik Yang Chen dan melihat dia tersenyum tanpa menyalahkan. Lalu dia menoleh ke Gao Yue dan mulai tersenyum, hal-hal ini tidak sulit. Dengan itu, tanpa menunggu Gao Yue bereaksi, Gong Xunling sudah berkata kepada Yang Chen dan Li Cheng, maafkan saya karena lancang. Dengan lambaian tangannya, sosok semua orang segera menghilang di tempatnya dan memasuki peta geografis sungai pegunungan. Yang Chen, Gao Yue dan Li Cheng tidak melawan sama sekali, dan digantikan oleh Gong Xunling ke suatu tempat di peta geografis sungai pegunungan. Melihat ini, wajah Gao Yue tiba-tiba tersadar, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi santai. Ini jelas merupakan gudang cadangan orang-orang Taitian. Ruangannya tidak besar, namun saat itu, Yang Chen langsung membiarkan Gong Xunling menyerap dan mengintegrasikannya ke dalam peta geografis sungai pegunungan. Gao Yue sedang terburu-buru dan bahkan melupakan tempat ini. Li Cheng melihat semua ini di depannya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pada Yang Chen, bagaimana kamu bisa seberuntung itu? Ruang di depan mereka hampir persis sama dengan saat Yang Chen dan yang lainnya pertama kali masuk. Kecuali slip giok yang telah hilang, semuanya masih sama. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah lebih dari 100 senjata ajaib terbang ke atas dan ke bawah. Masing-masing senjata sakti itu merupakan senjata sakti super yang bisa membuat orang luar menjadi gila. Ini adalah hal baik yang telah dikumpulkan oleh orang Taitian selama beberapa generasi dan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk menjarah dan memurnikannya. Setiap senjata ajaib memiliki roh dan dapat dianggap sebagai harta karun oleh orang Taitian. Itu jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Menurut Li Cheng, 100 senjata ajaib dengan roh super yang paling merepotkan dapat dipecahkan dengan mudah. Meskipun Yang Chen, Gao Yue dan Gong Xunling tidak punya waktu untuk menyempurnakan senjata ajaib tersebut sampai sekarang, namun di tangan Li Cheng, hal tersebut tidak menjadi masalah. Tidak adalah masalah terbesar, sekarang semuanya ada di depannya. Dengan kekuatan tubuh fisik Li Cheng yang dapat menembus susunan penyegel iblis, menundukkan roh sepele hanyalah hal yang wajar seperti makan dan minum. Masalah terbesar telah terpecahkan. Kekuatan spiritual dari material yang tersisa dapat ditukar dengan properti dan ramuan, jadi tidak mengherankan. Tetapi ketika Li Cheng melihat hal-hal dalam daftarnya ditempatkan di depannya satu persatu, dia tetap terkejut. Apakah adik ipar Gong Xunling merampok seluruh dunia? Bagaimana hal-hal baik yang mungkin tidak dapat didengar oleh banyak orang dalam hidup mereka ini bisa diambil oleh Gong Xunling sesuka hati, dan jumlahnya tidak sedikit, itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jika saya dapat memiliki kekuatan spiritual yang cukup, maka itu tidak akan menjadi masalah besar.
Melihat semua materi yang disiapkan di depannya satu persatu, Li Cheng hanya bisa mengangguk. Sekarang hanya ada satu masalah yang tersisa. Apa ini cukup? Kali ini Gao Yue yang berbicara, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Baru saja dia khawatir dan lupa bahwa suaminya telah menghasilkan banyak uang dari orang-orang Taitian, tetapi belum terlambat untuk mengingatnya sekarang. Dengan kata-kata Gao Yue, posisi keempat orang itu berubah dalam sekejap, langsung ke sisi kolam cairan spiritual yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Taitian. Permukaan air selebar puluhan mil dan ratusan mil danau cair spiritual muncul di depan Li Cheng. Bahkan Li Cheng juga berpengalaman dan berpengetahuan luas. Bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya, dia tidak akan berubah. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Yang Chen, Gao Yue dan Gong Xunling secara bergantian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah kalimat, kalian. Bagilah menjadi dua saat kalian bertemu. Ini aturannya. Setelah mengatakan ini, Li Cheng tidak bisa menahan tawa. Lalu Yang Chen juga mulai tertawa. Gao Yue dan Gong Xunling relatif pendiam. Mereka hanya menutup mulut dan terkekeh, namun tawa gembira tetap terdengar di sekitar empat orang itu. Chapter 1480. Tabungan leluhur Taitianmen yang tak terhitung jumlahnya semuanya bermanfaat bagi keluarga Yang Chen. Tepatnya, semuanya sekarang menjadi milik Yang Chen. Menurut metode Li Cheng, metodenya adalah menggunakan ratusan harta ajaib dengan roh artefak super untuk membentuk persatuan harta karun ajaib. Yang dia inginkan bukanlah harta ajaib, tapi roh artefak super itu. Roh artefak super ini, Li Cheng dapat menggunakan metode rahasia dan kekuatan spiritual dalam jumlah besar untuk membiarkan mereka melewati kesengsaraan. Setelah mencapai level itu, semua roh artefak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Yang Chen dan berpartisipasi dalam proses penyempurnaan pintu masuk platform pemenggalan abadi. Dengan ratusan roh artefak ini, efisiensi Yang Chen dalam menyempurnakan pintu masuk platform pemenggalan abadi dapat ditingkatkan setidaknya ratusan kali lipat. Metode rahasia Li Cheng bukan sekadar mencapai efek 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi dapat meningkatkan efisiensi beberapa kali lipat. Tentu saja, jika itu hanya peningkatan efisiensi, Yang Chen tidak akan dapat sepenuhnya menyempurnakan pintu masuk platform pemenggalan abadi. Sebenarnya, mustahil bagi seorang ahli di dunia fana untuk memperbaiki pintu masuk platform pemenggalan abadi. Namun, Li Cheng sebelumnya memberi Yang Chen senjata pembunuh besar yang disebut bab prestasi. Dalam bab prestasi, ada berbagai permohonan prestasi. Dengan pemahaman Li Cheng tentang platform pemenggalan abadi, dia secara alami tahu bahwa Yang Chen pasti akan mendapat pahala ketika dia keluar dari platform pemenggalan abadi. Menggunakan bab prestasi untuk membantu, sebenarnya adalah kunci kepastian Li Cheng bahwa Yang Chen dapat memperbaiki pintu masuk platform pemenggalan abadi. Efek apa yang dapat dicapai pada akhirnya bergantung pada seberapa besar manfaat yang dapat diinvestasikan Yang Chen. Lebih dari 100 harta ajaib dengan roh artefak super perlu ditundukkan dan disempurnakan oleh Li Cheng satu persatu. Proses ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, Gao Yue beruntung kali ini. Dia bisa mengikuti Li Cheng dengan cermat dan mempelajari teknik pemurniannya. Diperlukan waktu sekitar 50 tahun untuk menyempurnakannya. Sebelum mulai bekerja, Li Cheng mengutarakan kata-katanya terlebih dahulu, karena Ayue ingin membantu, maka mari kita mengasingkan diri bersama. Yang Chen, Anda dapat menyerap benih api dengan tenang selama bertahun-tahun dan bersiap untuk menyempurnakan pil pemanjang hidup. Petik 2. Oke, tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak instruksi Li Cheng, belum lagi Li Cheng juga mengajari Gao Yue pemurnian secara terselubung. Kesempatan seperti itu, Yang Chen tidak akan membiarkan Gao Yue melewatkannya apapun yang terjadi. Sekarang, apapun yang dikatakan Li Cheng adalah hukum. Untuk menyempurnakan pil pemanjang kehidupan, hanya dengan mengandalkan api sejati yang murni dan api sejati yin murni dapat mencapai efeknya, tetapi efisiensi konversi manik-manik iblis itu tidak akan terlalu tinggi. Sebuah bola transparan tiba-tiba muncul di tangan Li Cheng. Di dalam bola, nyala api putih bersih menyala dengan ganas. Dengan fire seed seperti ini efeknya akan jauh lebih baik. Jangan disia-siakan. Dapat dikatakan bahwa Li Cheng sangat baik hati kepada Yang Chen. Dia tidak hanya secara sukarela membantu Yang Chen memecahkan masalah penyempurnaan platform abadi pemenggalan kepala, tetapi dia juga mengeluarkan api yang sangat berharga untuk membantu Yang Chen menyempurnakan pil pemanjangan kehidupan. Yang Chen mengambil bola transparan itu dengan kedua tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Beberapa rasa syukur harus disimpan dalam hati seseorang. Tidak perlu diungkapkan secara verbal, karena akan terlihat megah. Tempat retret secara alami berada di peta geografis Sungai Pegunungan Gong Xunling. Solusi spiritual dapat digunakan di dekatnya dan tidak perlu khawatir diganggu. Awalnya, Li Cheng juga ingin menggunakan solusi spiritual yang dikumpulkan oleh Yang Chen di Labu Naga, tetapi dengan danau solusi spiritual di Taitianmen, kekuatan spiritual yang dibutuhkan sudah cukup, dan solusi spiritual tersebut secara alami dapat diselamatkan. Terlebih lagi, Labu Naga sekarang sedang dimurnikan oleh A, Su dan A, B, dan tidak dapat digunakan. Hal itu terkait dengan keselamatan Yang Chen. Li Cheng dan Gao Yue sedang mundur di peta geografis Sungai Pegunungan, dan Gong Xunling juga dengan hati-hati melayaninya. Yang Chen menjadi orang yang kesepian dalam sekejap mata. Memegang bola transparan yang diberikan oleh Li Cheng, mata Yang Chen berkilat kebingungan. Jenis benih api putih ini, Yang Chen tidak dapat mengenali jenis benih api apa itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen juga seorang penanam api. Dia pada dasarnya telah melihat semua benih api yang bisa dia lihat, tetapi dia belum pernah melihat benih api putih semacam ini. Meski tidak tahu dan tidak bisa menyebutkan namanya, Yang Chen sangat yakin bahwa produk Li Cheng pasti berkualitas tinggi, hal ini tidak diragukan lagi.
Karena Li Cheng berkata bahwa benih api jenis ini dapat meningkatkan efek pil pemanjang hidup, pasti memiliki efek ini. Kali ini, Yang Chen bisa dianggap sedang mengambil harta karun. Setelah mendapatkan benih api yang diberikan oleh Li Cheng, Yang Chen tidak langsung menyerap dan mengintegrasikannya, melainkan melanjutkan pekerjaan sebelumnya yaitu mengintegrasikan benih api kelas 6. Karena benih api putih yang tidak diketahui ini bisa setara dengan api sejati yang murni dan api sejati yin murni, dan juga dapat meningkatkan kemanjurannya, setidaknya itu adalah tingkat kelas 7, Yang Chen tidak bisa bertindak gegabah. Hari-hari terus kembali damai dan tertib. Formasi yang menyerap energi iblis kini telah menyerap hampir 3/4 energi iblis di benua iblis, dan sekarang area yang terkena energi iblis masih semakin menyusut. Namun, saat dia semakin dekat ke area inti, semakin lambat penyerapan energi iblis dan tampaknya semakin sulit. Semua orang bisa memahami hal ini. Semakin dekat ke area inti, semakin dalam pengaruh energi iblisnya, dan semakin kuat binatang iblisnya, semakin sulit untuk membersihkannya. Melihat itu dalam 10 tahun ke depan, area yang terkena energi iblis akan berkurang menjadi area inti. Pada saat ini, jika seseorang memindahkan formasi yang menyerap energi iblis, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Untungnya, formasi tersebut sekarang diatur dalam dimensi Ling Arai, jika tidak, sekte utama pasti akan dengan tegas memerintahkan semua murid untuk tidak menyentuh formasi tersebut. Di area inti dari dimensi Ling Arai, objek tahap Dacheng dan pengalaman para master hebat kini telah menjadi manusia abadi kelas 2 dan 3. Manusia binatang abadi kelas 1 pada dasarnya telah dibantai oleh sekte. Binatang buas ini, meskipun mereka dimurnikan oleh energi iblis, tidak dapat ditundukkan. Oleh karena itu, satu-satunya takdir mereka adalah dibunuh untuk memanen manik iblis. Yang Chen duduk di istana Chunyang dan sama sekali tidak peduli dengan dunia luar. Ketenangan istana Chunyang juga membuat beberapa orang di luar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dan tidak bisa datang untuk meminta nasihat. Hari-hari mereka sangat tidak nyaman. 30 tahun setelah pasukan sekte datang ke benua iblis, gelombang pertama manusia yang bermigrasi oleh sekte juga mulai berdatangan satu demi satu, berakar dan hidup di benua iblis yang sudah berkembang. Mau bagaimana lagi, akan memakan waktu sekitar 10 tahun untuk sampai ke sini. Bola-balik mengkonfirmasi berita, ditambah waktu konstruksi di tengah, tidak ada cara untuk menghemat lagi. Gelombang kedua manusia yang datang ke istana Chunyang adalah gelombang kedua. Gelombang pertama sudah mengakar bahkan melahirkan generasi penerus. Selain manusia gelombang kedua yang baru saja bermigrasi, kini jumlah manusia di istana Chunyang saja telah melebihi 20 juta. Dipercaya bahwa setelah 100 tahun, jumlah ini bisa meningkat hingga ratusan juta. Perkembangan sekte di benua iblis di masa depan sudah menjadi hal yang pasti, dan tidak akan ada lagi kecelakaan. Sekarang energi semua orang, selain membangun sekte mereka sendiri, adalah bekerja sama untuk mencegah sekte besar dan kecil yang mendapat berita nanti. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.